Selamat sore semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di doa selesai. Oke, teman-teman, semoga hari ini dalam keadaan semuanya dalam keadaan sehat, ya, sehat dan tidak kurang satupun. Hingga pada sore hari ini kita bisa dapat melaksanakan rutinitas kita di minggu ini belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang matematika. Bahasa Indonesia modul 3. Nah, hari ini kita akan bahas bahasa Indonesia modul 3. Teman-teman bisa dikeluarkan bukunya, modulnya, dibuka modulnya, diperhatikan tentang modul 3, yaitu warisan budaya Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya bangsa Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Indonesia merupakan negara yang mengakui 5 agama di negara itu, ya, seperti Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi agama-agama tersebut diakui di Indonesia. Nah, ini kita akan membahas warisan budaya Indonesia. Mungkin kalau warisan budaya Indonesia itu sudah tidak bisa kita hitung dengan jari lagi, ya, sudah sangat-sangat banyak warisan budaya Indonesia. Nah, teman-teman bisa persiapkan bukunya, modulnya. Sudah ya teman-teman, ya, sudah dipersiapkan bukunya. Kita akan bahas. Nah, kita akan baca buku modulnya ini. Nah, ada 2 unit yang akan kita bahas di modul 3 ini, yaitu unit yang pertama itu kuliner makanan khas daerah, dan unit 2 yaitu alat musik tradisional. Nah, di modul 3 ini kita akan lebih membahas tentang teks prosedur, ya, teks prosedur atau teks prosedur. Yang pertama yaitu warisan budaya Indonesia. Sini satu, kuliner khas Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara dengan terdiri dari 34 provinsi. Setiap provinsi pasti memiliki budaya yang berbeda. Demikian pula dengan makanan khas di setiap daerahnya. Sangatlah beragam. Itulah salah satu kekayaan negara Indonesia. Nah, makanan khas di daerah Indonesia merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang sangatlah beragam. Nah, makanan khas Indonesia merupakan bagian khas dari budaya Indonesia yang sangatlah beragam. Indonesia memiliki banyak provinsi, tentu saja banyak ragam makanan khasnya. Perlu adanya upaya untuk melestarikan makanan khas daerah agar tidak punah. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan makanan khas daerah, ya, agar tidak punah, agar tidak hilang begitu saja saat ini. Nah, saat ini kan efek dari globalisasi itu banyak sekali makanan-makanan atau budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, sehingga generasi muda Indonesia sudah mulai meninggalkan makanan tradisional mereka.
Nah, tapi sekarang ini banyak juga entrepreneur atau pengusaha-pengusaha mengkombinasikan ya, mengkombinasikan makanan tradisional dengan makanan luar ya, sehingga packagingnya akan lebih bagus dan akan lebih menarik lagi bagi kaum muda. Nah, cara membuat, cara menghidangkan atau menyantap makanan jika dituliskan dalam bentuk teks prosedur sangat membantu bagi pembacanya. Produk kreasi atau hasil karya pasti akan bisa disebarkan dengan cara menuliskan dalam bentuk teks prosedur. Hal ini juga merupakan upaya agar keberagaman makanan khas di Indonesia tidak punah. Jadi, dengan kita membuat sebuah teks prosedur, kita bisa menyajikan langkah-langkah atau cara-cara atau cara membuat atau menghidangkan makanan tradisional tersebut dalam bentuk teks prosedur. Bagaimana contoh teks prosedur itu bisa dilihat di modulnya. Seperti ini, tujuannya membuat teks prosedur, mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Yang pertama contohnya adalah membuat gudeg Jogja. Nah, dalam gudeg Jogja kita tuliskan dulu apa itu gudeg. Di sini kan dijelaskan nih, gudeg adalah olahan masakan nangka muda yang merupakan ciri khas kuliner Yogyakarta. Memang sangat spesial. Ini makanan ini sudah terkenal ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan orang luar negeri pun sudah mengenal makanan yang enak dan lezat ini. Makanan gudeg yang terkenal dengan nama gudeg Jogja adalah khas kuliner Yogyakarta. Apabila Anda berkunjung ke Yogyakarta, pasti pernah melihat penjual atau rumah makan memang khusus menjual makanan ini. Bahkan banyak sekali yang menjajakannya. Cita rasa lezat dan enak yang dihasilkan gudeg itulah yang banyak orang ketagihan dan selalu ingin mencoba masakan gudeg. Dan tentu ingin kembali ke Yogyakarta. Nah, di sini dijelaskan dulu langkah-langkah pengantarnya, apa itu gudeg, apa bahan-bahan dasar dari gudeg gitu. Jadi dijelaskan dulu sebelum orang mengetahui cara membuat gudeg. Jadi dengan ditampilkan dengan gambar seperti ini kan menjadi orang lebih tertarik ya. Oh, menarik juga ya gudeg gitu. Jadi dia melihat hal seperti ini orang akan lebih tertarik. Nah, di sini jelaskan cara resep membuat gudeg Jogja. Nah, detail-detail bumbu dan bahannya sudah dijelaskan sampai ke cara membuatnya. Step by step semuanya dijelaskan secara lengkap. Sehingga orang yang membaca teks prosedur ini bisa mempraktekkan langsung di rumah mereka. Ya, jadi dia dengan membaca teks ini aja, oh langkah ini nih bahan yang harus saya sediakan. Oh ini bumbu yang harus dihaluskan. Dan caranya yang pertama sampai yang terakhir. Sehingga kalau kita mengikuti langkah-langkah ini dari awal sampai akhir tanpa kita skip sama sekali, pasti yang kita buat, pasti bahan atau makanan yang akan kita buat akan berhasil. Seperti itu, ya. Nah, nanti bisa teman-teman mungkin di rumah juga bisa mencoba untuk membuat gudeg. Ini sudah dijelaskan langkah-langkahnya membuat gudeg. Tapi kebanyakan sekarang orang malas kali yang membuat seperti ini. Dia sekarang cukup di ujung jari, ambil handphone, buka aplikasi, pesan, langsung diantar dan dimakan tanpa harus repot-repot untuk membuatnya. Namun hal ini juga perlu kita coba ya teman-teman ya agar warisan kuliner Indonesia itu tidak hilang begitu saja. Nah, yang kedua itu membuat kue lempeng pisang. Lempeng pisang merupakan kue khas Kalimantan Selatan. Kue ini dinamakan lempeng karena bentuknya menyerupai lempeng, cocok dihidangkan untuk menu sarapan. Berikut resepnya. Jadi disediakan di sini resepnya. Resep membuat kue lempeng pisang, alat dan bahan dan cara membuatnya. Nah, di teks 3 itu cara menyajikan makanan khas gudeg Jogja. Nah, jadi kalau di gudeg itu dari gambarnya kan estetik ya, seni ya, tidak asal taruh-taruh saja, semuanya disusun dengan rapi sehingga menarik perhatian orang yang akan memakannya sih. Jadi ada dijelaskan di sini bagaimana cara-cara menghidangkannya, bagaimana cara menyajikannya di dalam sebuah piring.
Nah, ada lagi namanya mengidentifikasi jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu teks prosedur yang berisi cara membuat, misalnya cara membuat makanan, cara membuat alat musik tradisional, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan, misalnya cara memainkan alat musik, cara menggunakan alat. Dan yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan atau menyajikan, misalnya cara melakukan senam, menyajikan makanan. Nah, coba kalian tentukan contoh teks prosedur 1, 2, dan 3 di atas termasuk jenis prosedur yang mana. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, nah kalau yang pertama itu, yang gudeg ini teks prosedur yang cara membuat. Ya, yang kedua ini teks prosedur alat dan bahan, ya cara menggunakannya. Nah, kalau yang ketiga cara menyajikan. Nah, nanti bisa ditulis di sini mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur, penggunaan bahasa kalimat perintah atau saran atau larangan. Di sini jelaskan ya. Nah, menyimpulkan teks prosedur. Jadi menyimpulkan teks prosedur itu dengan membaca sekali 3 teks prosedur atas, kemudian simpulkan isinya, pokok-pokok isi teks prosedur, dan kejelasan penulis cara atau langkah membuat atau menyajikan makanan. Ini bisa dijelaskan ya di pokok-pokok isi dan simpulannya. Nah, itulah kita belajar di unit 1 tentang warisan kuliner Indonesia. Nah, teman-teman bisa mengerjakan penugasan yang ada di halaman 10 ini. Nah, sekarang kita bisa masuk ke unit 2, alat musik tradisional. Nah, Indonesia seperti yang kita bahas tadi adalah negara yang dengan beragam macam budaya, sehingga alat musiknya pun juga beraneka ragam. Nah, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri 4 bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Tujuan yaitu berupa pengantar suatu proses atau produk yang akan dicapai. Alat dan bahan yaitu segala perlengkapan yang dibutuhkan pada proses yang akan dicapai. Langkah-langkah yaitu cara-cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai, atau urutan yang tidak dapat diubah urutannya. Penutup berupa hasil akhir, kesimpulan, dan pesan atas proses yang telah dicapai. Nah, di bawah ini adalah salah satu contoh teks prosedur berupa cara memainkan alat musik suling. Ini contohnya nih. Cara memainkan alat musik suling. Suling adalah alat musik tradisional khas Indonesia. Banyak orang yang ingin mempelajari namun tidak tahu cara memakainya, memainkannya. Tak perlu khawatir, berikut adalah cara memainkan suling dengan mudah. Yang pertama, cuci semua bagian suling, ya, karena suling itu dari bambu, mungkin banyak bakteri-bakteri yang ada, jadi sehingga kita diminta untuk mencuci terlebih dahulu. Yang kedua, pasang bagian seruling. Pertama, bagian memiliki lubang kecil dan besar, lalu bagian paling panjang dipasang di atasnya. Dilanjutkan bagian yang memiliki lubang kotak. Lalu yang paling atas adalah bagian yang digunakan untuk meniup. Nah, cara memainkannya, kelingking tangan kanan ditaruh di lubang paling bawah, dilanjutkan jari manis, jari tengah, dan telunjuk di atasnya. Lalu jari manis tangan kiri ditaruh di atas jari telunjuk tangan kanan, dilanjutkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri. Terakhir, ibu jari tangkap kiri menutup lubang belakang seruling. Nada do dimulai dengan menutup semua lubang seruling, lalu re dengan membuka jari kelingking, dan mi membuka jari manis tangan kanan. Jari lainnya terus dibuka secara bergantian sehingga nada si. Lalu do tinggi dengan membuka semua jari kecuali jari tengah dengan tangan kiri dan ibu jari tangan kiri. Nah, seperti itu ya cara memainkan seruling. Mungkin kalau dulu kita sekolah namanya recorder ya. Kalau seruling itu mungkin lebih ke bahan dasarnya bambu. Tapi kalau recorder itu lebih ke keramik gitu ya, teman-teman ya. Nah, teks prosedur yang telah kalian baca tadi merupakan contoh teks prosedur yang berisi cara memainkan alat musik tradisional. Teks prosedur secara umum terdiri atas 4 bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan,
langkah-langkah penutup. Sedangkan pada teks prosedur yang berisi cara memainkan atau cara menggunakan sesuatu ada 3 bagian: tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, ini seperti ini nih, sudah dijelaskan, sudah dikelompokkan apa itu berisi urutan-urutannya, tujuannya apa-apa saja, langkah-langkahnya sudah diberikan di sini. Ya. Kita akan mengamati struktur teks prosedur. Mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur meliputi tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Nah, ciri bagian tujuan. Nah, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi pernyataan atau menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Jadi yang pendahuluan itu dijelaskan apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu, apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kalau bagian alat dan bahan ya jelas kita menyediakan bahan dan alatnya, alat dan bahannya. Nah, bagian langkah-langkah berisi urutan tahapan yang harus dilakukan. Langkah-langkah pada teks prosedur biasa dibuat dalam dua bentuk, yakni bentuk uraian atau paragraf dan dalam bentuk urutan dengan penomoran. Ciri kebahasan pada teks prosedur dilihat jelas dari langkah-langkah sebagai berikut. Nah, penggunaan kata hubung seperti menyatakan tujuannya apa, supaya, agar, dan untuk. Menyatakan waktu, itu kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Menyatakan urutan pertama, kedua, dan ketiga. Penggunaan kalimat perintah, saran, larangan, batasan, penggunaan konjungsi, nah, kalimat larangan atau peringatan ditandai dengan penggunaan kata hindari, jangan lakukan sebagai berikut. Misalnya, jangan tambahkan atau jangan hindari penggunaan bahan yang berbahaya, seperti itu. Jadi ada kata-kata seperti itu yang menyatakan sebuah larangan, ya. Terdapatnya pelepasan untuk penghilangan karena banyak hal yang sama sehingga berlaku banyak atau tidak diselapkan. Nah, bagian penutup itu tulis kesimpulan yang merujuk pada hal-hal pokok yang disebutkan di dalam pendahuluan dan kalimat yang memotivasi pembacanya untuk melakukan. Selain itu, bisa tambahkan ucapan selamat mencoba, selamat menikmati, atau selamat belajar, atau selamat melakukan, ya sebagainya. Sebagai contohnya, ternyata mudah memainkan alat musik suling, sangat sederhana dan mudah dilakukan, bukan? Jadi kayak kalimat ajakan, ya. Jadi dengan kita membuat paragraf teks prosedur, jadi ada kalimat persuasifnya di situ, mengajak orang untuk melakukan hal yang telah kita bahas. Kedua, menelaah teks prosedur sesuai dengan struktur. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan lagi, ya. Diperhatikan modulnya. Nah, mencermati penggunaan bahasa dalam teks prosedur, penggunaan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintahkan atau meminta seorang melakukan sesuatu sesuai dengan perintah yang ditulis. Dalam teks prosedur, kalimat menyatakan perintah untuk melakukan sesuatu bisa berupa pernyataan atau berupa kalimat perintah. Anda perlu memposisikan angklung yang dipegang tidak dan sejajar dengan tubuh. Ini cara penggunaan angklung. Nah, menggunakan bentuk pasif, penggunaan kriteria atau batasan. Nah, penggunaan batasan pada kalimat perintah dalam teks prosedur dimaksud agar lebih jelas batasannya dan lebih rinci. Jadi, pembaca dapat melakukan setiap apa yang ditulis dalam teks prosedur. Lakukan contoh. Anda perlu memposisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Pegang angklung dengan tangan kiri. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh agar angklung dapat digerakkan dengan baik dan maksimal. Nah, yang keempat, penggunaan kata cara, keterangan alat, keterangan tujuan pada teks prosedur.
Kata keterangan akan memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau kata sifat. Kata keterangan yang digunakan dalam teks prosedur meliputi kata keterangan cara, kata keterangan alat, dan kata keterangan tujuan. Keterangan cara ditandai dengan penggunaan kata dengan atau secara. Nada do dimulai dengan menutup semua bagian suling, lalu re dengan membuka jari kelingking, dan mi dengan membuka jari manis tangan kanan. Keterangan alat ditandai dengan penggunaan kata dengan, menggunakan. Nah, ini adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, di sini ada latihan dan rangkuman. Teman-teman bisa mempelajarinya lagi, membaca rangkumannya lagi agar lebih jelas. Nah, di rangkuman ini namanya rangkuman pasti bagian-bagian yang sudah inti-inti dari pembahasan hari ini ya. Jadi unit 3 ini hanya membahas tentang teks prosedur. Ya, jadi sebagai intinya teks prosedur itu sebuah teks atau naskah yang berisi sebuah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu. Bisa cara membuat, cara menggunakan, cara menyajikan, dan sebagainya. Ya, jadi itulah ciri-ciri dari teks prosedur. Teman-teman bisa membacanya lagi modul unit 3 dan bisa dikerjakan latihan yang ada di bawah ini, uji kompetensi ini. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk bahasa Indonesia itu sebenarnya hanya bacaan ya, bagaimana kita membaca dengan baik ya, kita baca, kita perhatikan, dan kita kalau bisa kita praktekkan langkah-langkahnya sehingga apa yang kita pelajari itu bisa kita pahami. Ya teman-teman ya, terima kasih atas partisipasinya pada siang menjelang sore ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.